الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينفع وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ya. Halaman 153, Al-A'raf 23 sampai 30 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa kita baca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 25 ya, tukhrajun, ini boleh dibaca takhrujun. Kemudian ayat 26 walibasut taqwa, sinnya boleh fathah, walibasat taqwa. Kenapa? Karena sebelumnya ada libasan, ini juga fathah. Sehingga disamakan fathah boleh. Kemudian pada ayat 27 ini ain ketemu ain, yang zi'u'an. Ini boleh idgham, yang zi'anhuma. Demikian juga wawu ketemu wawu, huwa wa qabiluhu. Ini boleh diidghamkan, huwa qabiluhu. Kemudian pada ayat 30 yahsabun, ini sinnya boleh kasrah sebagaimana biasa ya, yahsibun. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar enggak, Pak? Bismillah. Baik, adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah A'raf ayat 23. Qala, keduanya mengatakan, yaitu Adam dan Hawa.
Rabbana wahai Rabb kami, zalamna kami telah menzalimi anfusana diri-diri kami, wa illam taghfir lana dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna dan tidak merahmati kami, lanakunanna sungguh betul-betul kami menjadi minal khasirin dari orang-orang yang merugi. Jadi Adam dan Hawa setelah dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memakan buah yang diharamkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan kepada keduanya bagaimana cara bertaubat. Maka Allah ilhamkan atau Allah wahyukan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk mengucapkan kalimat ini. Kalimatnya adalah Rabbana zalamna anfusana. Inilah kalimat yang diwahyukan atau diilhamkan oleh Allah kepada mereka berdua atau diperintahkan oleh Allah kepada mereka berdua. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, fatalaqqa adama min rabbih kalimatun, atau fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin, dua qiraah ya. Maka talaqqa, datanglah Adam kepada Nabi Adam min rabbih, dari pemeliharanya, kalimatun, beberapa kalimat. Nah, kalimat ini yang dimaksud pada surat Al-Baqarah ayat 37 ini adalah kalimat ini tadi, Rabbana zalamna anfusana. Maka surat A'raf ayat 23 ini adalah tafsiran untuk surat Baqarah ayat 37. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Adam dan Hawa ini adalah doa i'tiraf namanya. I'tiraf itu artinya pengakuan. Jadi keduanya mengakui berdosa. Dan doa i'tiraf, doa pengakuan dosa, ini adalah doa banyak dari para nabi-nabi yang lain. Tidak hanya Nabi Adam. Nabi Yunus membaca doa i'tiraf. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan doa i'tiraf. Mari saya tampilkan doa i'tiraf yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zulman katsira. Qul, katakanlah, Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Saya telah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang banyak, yaitu maksiat. Dan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah untuk saya ampunan dari hadapan-Mu. Rahmati saya, sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadis muttafaqun alaih, dan ini diajarkan kepada sahabat Nabi yang paling dicintai beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar minta kepada Nabi saran, ya Rasulullah, saya kalau berdoa di dalam salat saya baca apa? Nah, maka beliau ajarkan tadi, mintalah ampun kepada Allah dengan doa i'tiraf. Maka sebelum salam disunahkan membaca doa i'tiraf. Kemudian yang dimaksud khasirin, orang-orang rugi, adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka sehingga disiksa dalam neraka. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang yang selamat dari neraka adalah orang yang mendapatkan dua. Satu, maghfirah, ampunan dari Allah. Yang kedua, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang mati selalu didoakan apa? Ampunan dan rahmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kenapa? Karena yang paling penting bagi orang mati dua ini. Kalau sudah dua ini diberikan oleh Allah, maka dia selamat dari siksa neraka. Maka boleh dalam salat jenazah kita cuma mengulang dua doa ini, nggak apa-apa. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena nggak hafal doanya misalnya, nggak ada masalah. Ya. Kalau hafal yang lebih bagus dibaca semuanya. Tapi kalau tidak, maka cukup dua ini sudah cukup berdasarkan ayat ini dan juga berdasarkan fatwa para ulama. 20. Allah mengatakan, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, kepada sebagian yang lain, aduun, adalah musuh. Walakum, dan bagi kalian, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, tempat menetap, tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, ila hinin, sampai waktu yang ditentukan, maksudnya adalah sampai kematian masing-masing. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah Allah memberikan tobat kepada Nabi Adam, Allah menyuruh Nabi Adam untuk turun dari surga. Ihbitu, turunlah
Kata-kata turunlah menunjukkan bahwa surga itu di atas. Maka para ulama mengatakan surga itu berada di atas langit. Jadi kalau panjenengan bisa terbang ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah, bisa melewati langit ke-7, bisa masuk surga. Sayangnya manusia ini lemah, belum bisa membuat satu alat yang canggih yang bisa nerobos langit 1 sampai 7 sampai masuk surga. Kalau manusia canggih, maka bisa masuk surga sekarang, Pak. Tinggal naik ke lantai 7 langit sana. Ya, tapi nggak mungkin, karena Allah tidak mengizinkan seperti itu. Kemudian yang disuruh turun ini siapa? Ihbitu, turunlah kalian. Kalian siapa ini? Sebagian ulama menyebutkan 4. Adam, Hawa, Iblis, ular. Sebagian lagi menyebutkan 3. Adam, Hawa, Iblis. Di dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan yang disuruh turun cuma 2 orang. Pada surat apa? Pada surat Thaha ayat 123. Qala, Allah mengatakan, ihbita, turunlah kalian berdua. Minha jami'a, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dengan yang lain jadi musuh. Nah, 2 ini maksudnya adalah Adam dan Iblis. Sehingga bisa diringkas bahwasanya yang disuruh turun adalah Nabi Adam dan Iblis, tetapi Hawa itu karena ikut dengan Nabi Adam, ikut turun, sementara ular itu kalau sahih riwayatnya, maka ular itu juga ikut kepada Iblis. Karena seperti yang sudah saya jelaskan dulu, Iblis tidak bisa masuk surga, tapi kalau lewat ular dia bisa. Memang masalah ular ini tidak kita temukan dalil yang sahih, itu hanya ada pada riwayat-riwayat Israiliyat. Allah mengatakan sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Berarti setan adalah musuhnya manusia. Makanya Allah berpesan supaya kita menjadikan setan sebagai musuh, yaitu pada surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah sebagai musuh. Nah, salah satu cara menjadikan setan sebagai musuh adalah kita bikin setan menangis. Gimana caranya? Rasulullah bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah," kalau manusia membaca ayat sajdah lalu melakukan sujud, maka setan menyingkir dan menangis. Dia mengatakan, "Celaka saya. Manusia disuruh sujud, dia sujud masuk surga, dan saya disuruh sujud, saya durhaka, maka saya masuk neraka." Jadi kalau kita membaca ayat sajdah dan sujud, maka setannya apa? Nangis. Nah, ini berarti membuat setan nangis, ini sesuatu yang baik, karena dia adalah musuh kita. Musuh dibikin mewek, jangan dibikin senang. Ya. Kalau kita taat sama setan, berarti kita bikin musuh kita senang. Kemudian Allah mengatakan di sini, wa mata'un, kalian mendapatkan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Artinya kita masih bisa hidup mendapatkan kenikmatan di dalam dunia ini sampai akhir hayat kita masing-masing. Jadi Allah sudah menetapkan untuk masing-masing orang di mana tempat tinggalnya, itulah yang disebut mustaqar. Demikian juga rizkinya, itulah yang disebut sebagai mata, kesenangan, perbekalan, ini termasuk rizki kita. Ayat 25, qala, Allah mengatakan, fiha, di dalam bumi, tahyauna, kalian hidup, wa fiha, dan di dalam bumi, tamutuna, kalian akan mati, wa minha, dan dari bumi, tukhrajun, kalian akan dikeluarkan, atau takhrujun, kalian akan keluar. Jadi Allah menetapkan bahwa manusia tempatnya di bumi, baik hidupnya maupun matinya. Allah katakan, wa fiha tamutun, dan di bumi kalian mati, maka manusia dikuburkan ke bumi. Dan ini adalah bentuk kemuliaan dari Allah kepada manusia. Selain manusia, kalau mati tidak perlu dikuburkan di bumi, dibuang di sampah nggak ada masalah. Misalnya ada cicak mati, apakah kita harus menguburkan di bumi? Enggak, dibuang di sampah nggak apa-apa. Tapi kalau bayi manusia mati dilempar di sampah, nggak boleh, wajib dikuburkan. Ini dalilnya. Wa fiha tamutun. Semakna dengan ayat ini adalah kalam Allah dalam Al-Quran
Minha khalaqnakum, dari bumi kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam bumi kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum, dan dari bumi kami akan keluarkan kalian taratan ukhra, pada kali yang lain. Nah, di sini yang semakna adalah ini, wa fiha nu'idukum, ke dalam bumi kami kembalikan kalian. Maka jenazah manusia harus dikuburkan di dalam bumi. Kecuali kalau terpaksa, Pak. Terpaksa contohnya gimana? Panjenengan berada di kapal, kemudian ada orang mati di tengah kapal. Perjalanan dari kapal menuju ke darat masih lama sekali. Yang kalau mayitnya dirawat di dalam kapal pasti akan busuk. Nah, dalam kondisi seperti itu diperbolehkan untuk dilempar di laut. Tapi ini hukum terpaksa. Sehingga kalau tidak terpaksa nggak boleh. Kalau kita punya alat yang canggih di dalam kapal misalnya, yang bisa menyebabkan jenazahnya ini awet, nah, maka tidak boleh dibuang karena bisa awet. Tapi kalau tidak bisa awet, membuat busuk di dalam kapal, maka bisa dilempar di lautnya. Kemudian saya teringat satu hadis yang mungkin ada kaitannya dengan ayat ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah mengatakan, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr." Kalau ada seseorang yang selamat dari kencatan kuburan, la naja Sa'ad bin Mu'adz. Pasti Sa'ad bin Mu'adz selamat dari kencatan kuburan. Padahal dia sudah dikencat di dalam kuburannya, kemudian dilonggarkan darinya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi maksudnya, setiap orang kalau sudah mati dimasukkan kuburan, maka oleh tanah akan dikencat. Kalau dia muslim, maka dikencat kemudian dilepas. Kalau dia kafir atau munafik, maka dikencat sampai remuk tulang-tulangnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, pertanyaannya, kenapa bumi menggencet manusia? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, karena bumi ini gemes kepada manusia. Kenapa banyak melakukan maksiat selama hidupnya? Nah, begitu dimasukkan ke dalam bumi, kesempatan bumi untuk melakukan kemarahannya kepada manusia tadi. Kamu dulu di atas muka bumi, di atas saya kamu maksiat. Sekarang kamu di dalam tubuh saya kencat. Semua kita seperti itu nanti. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua berkaitan dengan ayat ini, ya. Wa fiha tamutun. Kalian mati dimasukkan dalam bumi, kemudian digencet oleh bumi. Kenapa? Karena manusia diciptakan dari tanah, berarti kita itu putra-putranya bumi. Nah, kita sudah lama pisah dengan ibu kita yaitu bumi. Begitu dikembalikan ke ibu kita yaitu bumi, maka dia rindu sama kita sehingga dirangkul gemes. Nah, monggo terserah tafsiran yang mana yang dipakai. Tafsiran pertama berarti buminya marah karena suka maksiat. Tafsiran kedua, buminya apa? Rindu sehingga dirangkul, digencat. Kalau kata-kata gencet itu ya lebih cocoknya tafsiran pertama, dhamma yadummu. Tapi ya dhamma ini diartikan gencet juga boleh, atau diartikan dirangkul tadi juga boleh. Karena seorang ibu merangkul ibunya juga namanya apa? Dhamma yadummu, sama juga. Maka ada dua tafsiran tadi. Ayat 26. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, manusia. Qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan alaikum kepada kalian libasan, pakaian, yuwari yang menutupi sawatikum, aurat-aurat kalian, warisan dan sebagai perhiasan atau keindahan. Walibasut taqwa, dan pakaian taqwa, dzalika khairun, itu lebih baik. Dzalika min ayatillah, itu semuanya termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum yadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Ayat ini membicarakan nikmat Allah kepada manusia. Artinya Allah menciptakan manusia di bumi tidak dibiarkan tanpa dikasih rezeki, tapi disiapi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rezekinya adalah pakaian yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Maka manusia seyogianya bersyukur kepada Allah, ibadah kepada Allah, karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, antara lain baju yang kita pakai sekarang ini. Anzalna, kami turunkan, ini maksudnya kami ciptakan. Jadi bukan berarti baju itu turunnya dari langit, tidak. Yang turun dari langit adalah apa? Adalah air. Kalau baju ya dibuat dari bumi. Sehingga anzalna ini maksudnya adalah kami ciptakan.
Ada juga yang mengatakan di antara para ulama bahwa kalau disebut anzalna, kami turunkan, berarti maksudnya sumbernya. Baju terbuat dari apa? Bahannya ini. Asalnya, awalnya dari apa? Awalnya mungkin dari sumber asalnya dulu, dari bagian dari tumbuhan kan. Tumbuhan munculnya dari apa? Dari air. Air dari mana? Dari hujan. Hujan dari atas. Berarti sama. Berarti anzalna, kami turunkan, memang sumbernya betul-betul dari atas. Kemudian di sini Allah menyebutkan fungsi dari pakaian. Fungsinya dua. Satu, yuwari sawatikum, menutupi aurat. Fungsi yang kedua, risha, sebagai keindahan. Fungsi yang pertama, ini adalah fungsi yang bersifat daruri, atau penting, atau darurat, yang wajib. Adapun risha sebagai keindahan, ini adalah takmil saja, untuk penyempurna saja. Sehingga inti pakaian itu bukan pada perhiasannya, tetapi pada menutup auratnya. Sehingga kalau ada orang menyukai pakaian karena indah dipandang mata, tetapi tidak menutup aurat, itu tidak boleh. Karena berarti mendahulukan yang tambahan, sementara yang intinya tidak dipakai. Misalnya seorang wanita pakai baju tetapi tipis sehingga semerawang. Orang melihat, bisa melihat bagian dalamnya. Oh, ini baju dalamnya berwarna ini karena terlihat. Ini kulitnya berwarna ini terlihat. Nah, ini berarti tidak yuwari sawatikum. Itu hanya risan saja sebagai keindahan tetapi tidak menutup aurat. Tidak boleh seperti ini. Maka inti baju adalah menutupi aurat. Karena itu Allah menegaskan pakaian takwa lebih baik. Apa yang dimaksud pakaian takwa diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan disebut pakaian takwa adalah seseorang takut kepada Allah sehingga mentaati Allah dengan menutup auratnya. Perempuan menutupi rambutnya dengan jilbab. Nah, ini libasut takwa. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Kalau nanti disiksa oleh Allah gara-gara tidak menutup aurat. Demikian juga laki-laki memakai baju, tujuannya apa? Menutup aurat. Nah, ini libasut takwa. Jadi baju takwa bukan baju gamis yang saya pakai gini, bukan. Apapun baju yang niatan kita adalah untuk menutup aurat, itu disebut sebagai baju takwa. Ada yang mengatakan libasut takwa, pakaian takwa, itu maksudnya takwa itu sendiri. Takwa itu apa? Takut sama Allah. Jadi manusia punya dua baju. Baju yang zahir, yaitu baju yang dipakai ini. Dan baju yang batin, yaitu yang tidak tampak, yaitu takwa kepada Allah atau takut kepada Allah. Nah, baju zahir sama baju batin lebih utama baju yang batin. Kalau ada orang bajunya jelek, compang-camping, tetapi takwanya besar, ini lebih utama daripada orang yang bajunya mewah, mahal, tetapi tidak punya takwa. Karena baju batin lebih utama daripada baju zahir. Tafsiran yang ketiga, libasut takwa, pakaian takwa maksudnya adalah pakaian yang diberikan oleh Allah besok di akhirat kepada orang-orang yang bertakwa alias ahli surga. Nah, pakaiannya orang-orang ahli surga lebih baik daripada pakaian yang kita pakai di dunia. Pakaian ahli surga disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Insan ayat 21, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqa. Paling tinggi dari mereka pakaiannya adalah sundus, sutra, khudrun yang hijau, wa istabraqa, dan sutra istabraq. Jadi macam-macam sutra. Nah, inilah pakaiannya ahli surga berwarna hijau. Karena itu Rasulullah menyukai warna hijau. Kemudian Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai bani Adam, la yaftinannakum, betul-betul janganlah menyesatkan kalian. Asyaitanu, setan. Kama sebagaimana akhraja, dia telah mengeluarkan atau menyebabkan keluar abawaikum, kedua orang tua kalian, yaitu Adam dan Hawa, minal jannah, dari surga. Yang zi'u, dia melepaskan anhuma, dari keduanya, libasahuma, pakaian keduanya. Liyuriyahuma, supaya keduanya menampakkan, supaya dia menampakkan kepada keduanya sawatihima, aurat keduanya. Innahu, sesungguhnya dia setan, yarakum, melihat kalian, huwa dia, wa qabiluhu, dan grupnya atau kelompoknya,
min haitsu dari arah yang la tarawnahum, kalian tidak melihat mereka. Inna sesungguhnya kami jadikan asyayatina para setan aulia sebagai wali-wali pengurus-pengurus lilladzina la yu'minun bagi orang-orang yang tidak beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mewanti-wanti manusia dengan ayat ini supaya tidak mengikuti langkah setan. Karena kalau mengikuti langkah setan pasti akan disesatkan oleh setan. Jadi Allah mewanti-wanti jangan sampai disesatkan oleh setan sebagaimana terjadi pada bapak kita Nabi Adam dan Ibu Hawa. Artinya kita disuruh ngambil pelajaran. Bapakmu dulu sudah terlanjur terkena setan. Nah, sekarang kamu sebagai anaknya jangan ikutan bapak. Karena kesalahan bapak harus menjadi pelajaran bagi anaknya. Karena itu ayat ini mengingatkan kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la yuldaghul mu'min, tidak pantas seorang beriman itu disengat min juhrin, dari satu lubang, marratain, 2 kali. Hadis muttafaqun alaih. Artinya seorang mukmin harus ngambil pelajaran. Pernah tersengat di lubang ini, jangan tersengat lagi di lubang tersebut. Kalau tersengat maka di lubang yang lain atau di tempat yang lain, jangan di tempat yang sama, berarti tidak bisa mengambil pelajaran. Kemudian yang dimaksud libasahuma, pakaian Nabi Adam dan Hawa yang tercabut, itu maksudnya adalah sinar. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, Nabi Adam dan Hawa dulu di dalam surga, bajunya adalah sinar, menutupi badan mereka. Begitu mereka makan buah yang diharamkan, Allah cabut sinarnya. Maka ketika sinarnya hilang, maka tampak auratnya. Mereka kaget, ternyata ada aurat bagi saya. Nah, sehingga keduanya bergegas-gegas untuk menutupi aurat dengan daun-daun di dalam surga. Kemudian di sini Allah mengatakan setan melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat setan. Ini hukum asal. Hukum asalnya manusia tidak bisa melihat setan. Setan bisa melihat manusia. Tetapi bisa saja keluar dari hukum asal ini kalau Allah menghendaki. Jadi kalau misalnya panjenengan suatu saat melihat setan, apakah memungkinkan? Memungkinkan. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ifritan minal jin", ada jin ifrit, dia terlepas kemudian mengganggu saya tadi malam supaya dia memutus salat saya, maka Allah pun menjadikan saya memenangkan terhadapnya, dan saya ingin mengikatnya pada satu tiang di tiang masjid sehingga kalian besok pagi masuk waktu pagi dan kalian bisa melihat kepada si setan ifrit tadi. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa setan kadang-kadang bisa saja terlihat. Jadi Rasulullah sedang salat, tiba-tiba jin ifrit muncul. Dalam hadis yang lain disebutkan dia membawa obor, ingin membakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar sekali. Nah, maka Rasulullah diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa mengalahkan jin ifrit tadi. Dan beliau katakan, sebenarnya pengen saya ikat. Kalau saya ikat, besok semua kalian bisa melihat. Kalian bisa melihat, tangzuru, kalian bisa melihat. Nah, ini berarti menunjukkan kadang-kadang setan bisa saja dilihat oleh manusia. Tapi kalau melihat setan setiap saat, nah ini biasanya bermasalah orang seperti ini. Jadi misalnya panjenengan ngaji di sini, lihat ada setan di sana, pojok sana, pojok sini. Nanti keluar situ juga begitu, melihat setan pojok sana, pojok sini. Nah ini berarti panjenengan bermasalah. Bermasalahnya karena bisa melihat setan setiap saat, padahal hukum asalnya setan tidak bisa terlihat setiap saat. Ini kalau goncang langsung mati nih, Bang. Oh ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat 28. Wa idza fa'alu fahishah, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, lalu mereka mengatakan wajadna, kami dapati, 'alaiha, atas perbuatan keji tadi, aba'ana, nenek moyang kami. Wallahu, dan Allah itu, amarna, telah memerintahkan kami biha, dengan perbuatan tersebut.
Qul katakanlah innallaha sesungguhnya Allah la ya'muru tidak memerintahkan bil fahsya dengan kekejian. Apa kuluna apakah kalian mengatakan 'alallahi atas Allah ma la ta'lamun sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang ada sababun nuzulnya. Jadi ayat ada dua macam, ada yang ibtidaiyah tanpa sebab, ada yang sababiyah pakai sebab. Ini termasuk ayat yang punya sebab. Sebabnya apa? Sebagian orang kafir atau malah semua orang kafir pada waktu itu kalau melakukan ibadah haji pakai yang salat boleh nggak apa-apa. Jadi sebagian orang kafir kalau mereka ibadah haji pas tawaf mereka tidak pakai baju mereka. Mereka malah telanjang bulat. Alasannya telanjang karena baju kita sudah kita pakai untuk maksiat. Tidak pantas baju yang pernah dipakai maksiat untuk melakukan ibadah tawaf. Akhirnya mereka tawafnya telanjang. Yang tidak telanjang cuma 3 orang. 1 orang Quraisy, maka dia boleh tidak telanjang. Karena mereka adalah pengurus-pengurus Ka'bah. Yang kedua, orang yang dikasih baju oleh orang Quraisy. Jadi misalnya saya kenal sama orang Quraisy, dipinjami baju oleh mereka, boleh saya pakai untuk tawaf. Yang ketiga, orang yang punya baju baru yang belum pernah dipakai sebelumnya sama sekali. Nah, ini boleh untuk digunakan tawaf. Tapi zaman dulu, namanya baju itu masih sangat mahal, sehingga jarang orang punya baju baru belum pernah dipakai sama sekali. Sehingga kalau ada orang mempunyai baju baru, boleh tawaf dengan bajunya tersebut. Tapi selesai tawaf, baju harus dilepas, nggak boleh ada yang pakai lagi sama sekali selama-lamanya. Nah, itulah apa? Tingkahnya orang-orang kafir pada waktu itu. Maka perbuatan tawaf dengan telanjang itu termasuk fahisyah, perbuatan keji. Ketika mereka ditegur, tawaf jangan dengan telanjang. Maka mereka mengatakan ini sudah adat istiadat dari nenek moyang. Mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Nenek moyang kami sudah seperti ini. Jangan melarang-larang adat yang dibuat oleh nenek moyang kami. Kemudian jeleknya lagi mereka mengatakan wallahu amarana biha. Allah yang suruh kami. Jadi mereka bohongnya 2 kali. Mereka katakan nenek moyang kami seperti itu. Ini bohong karena nenek moyang yang dulu-dulu juga tidak begitu. Karena nenek moyang mereka pertama Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim juga tawaf dengan telanjang? Tidak sama sekali. Kemudian kebohongan yang kedua, Allah perintahkan. Ini juga tidak benar. Ini kok dua-duanya nggak bunyi, Pak. Bismillah. Bismillah. Ini udah bunyi ya. Baik, Bapak, tinggal sedikit. Ayat 29. Qul katakanlah amara telah memerintahkan Rabbi pemeliharaku bil qisti dengan keadilan. Wa aqimu dan tegakkanlah wujuhakum wajah-wajah kalian inda kulli masjid pada setiap masjid. Wad'uhu dan sembahlah Allah mukhlisina dengan memurnikan lahu bagi Allah ad-din akan agama. Kama bada'akum sebagaimana Allah memulai kalian ta'udun kalian akan kembali. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah hanya memerintahkan keadilan, tidak memerintahkan keburukan. Tidak memerintahkan kekejian seperti telanjang pada saat tawaf, itu bukan perintah Allah. Al-qistu adalah keadilan. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan keadilan. Wal ihsani, berbuat baik. Wa ita'il qurba, dzil qurba, memberikan nafkah kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang dari 3 hal, kekejian, kemungkaran dan melampaui batas atau kezaliman. Adapun yang dimaksud aqimu wujuhakum, tegakkan wajah pada setiap masjid, maksudnya adalah ibadahlah dengan cara yang benar. Jadi menegakkan wajah pada setiap masjid artinya kalau kita ibadah, ibadahnya caranya harus sesuai ajaran Nabi. Ibadah sesuai ajaran Nabi disebut dengan istilah mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti ajaran Nabi. Bagaimana Nabi salat, lakukan sebagaimana Nabi salat. Bagaimana Nabi mengeluarkan zakat, lakukan sebagaimana Nabi mengeluarkan zakat.
Bagaimana Nabi puasa, lakukan sebagaimana Nabi berpuasa. Nah, itu namanya mutaba'ah. Adapun ud'uhu mukhlishina lahuddin, ini adalah syarat yang kedua supaya ibadah kita diterima oleh Allah, yaitu harus ikhlas. Maka ringkasnya, ibadah supaya diterima Allah syaratnya ada dua. Disebut dua rukun amal saleh. Rukun pertama apa? Harus mutaba'ah sesuai sunnah. Rukun yang kedua apa? Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang munafik ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Rukun yang kedua tidak dilakukan, yaitu tidak ikhlas. Adapun ahli-ahli bid'ah ibadahnya juga tidak diterima, padahal mereka ikhlas. Kenapa? Karena rukun yang pertama tidak dilakukan, yaitu tidak mutaba'ah. Karena itu amalan kita haruslah sesuai sunnah, sesuai ajaran Nabi, dan harus ikhlas supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat ini, sebagaimana Allah telah memulai kalian akan kembali kepada Allah, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, sebagaimana kalian dulu dihidupkan oleh Allah, maka kalian akan dihidupkan lagi oleh Allah. Jadi dulu kita nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah, jadi manusia di atas muka bumi, lalu mati. Nah, Allah akan membangkitkan lagi setelah mati untuk mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Ini tafsiran yang pertama yang paling gampang dipaham. Tafsiran yang kedua, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah memulai kalian, maka kalian akan kembali. Maksudnya, siapa yang dimulai oleh Allah dalam penciptaannya sebagai orang kafir, maka akan kembali sebagai kafir. Siapa yang dimulai oleh Allah ketika dia masih janin dalam perut ibunya, ditetapkan sebagai mukmin muslim, maka juga akan kembali sebagai mukmin muslim. Sehingga kalau ada orang kok setelah dia Islam lama akhirnya murtad, mati dalam kondisi apa? Kafir murtad, itu menunjukkan bahwa bada'akum ketika diciptakan pertama kali oleh Allah itu sudah ditetapkan kafir. Contohnya siapa? Seorang syekh dari Saudi, namanya Abdullah Al-Qusaymi. Ini ulama terkenal nih, Pak. Ulama terkenal, pinter, tulisannya banyak, karya-karyanya dahsyat, hebat, tetapi akhirnya menjadi mulhid, tidak punya keyakinan sama sekali. Bahkan dia menulis kitab-kitab yang menunjukkan kekafiran dia secara jelas. Dia menulis kitab Hadhil Aghlal. Orang-orang yang beragama seperti kita ini beragama, ini adalah orang-orang yang terbelenggu, sehingga mereka terbelakang karena terkekang oleh aturan yang sebenarnya nggak perlu tidak perlu dilakukan menurut dia. Nah, itu adalah Abdullah Qusaymi, dia matinya dalam kondisi murtad. Ini menunjukkan bahwa pada akumnya ketika Allah memulai penciptaan dia dalam perut ibunya, itu sudah ditetapkan sebagai orang kafir. Maka meskipun dia menjadi seorang syekh terkenal, karya tulisnya banyak, akhirnya ta'udunnya, kembalinya juga menjadi kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan itu kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kita hidayah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tafsiran yang kedua ini sangat sesuai dengan kalimat setelahnya. Karena setelahnya Allah mengatakan fariqan hada, sebagian orang Allah berikan hidayah, wa fariqan, dan sekelompok orang haqqa alaihimud dalalah, telah pasti terhadap mereka kesesatan, yaitu ditetapkan sebagai orang sesat. Innahum, sesungguhnya mereka, ittakhadhu syayatin, mereka jadikan para setan aulia sebagai wali-wali, pengurus-pengurus mereka, min dunillah, selain Allah, wa yaksibun, dan mereka menyangka annahum muhtadun, bahwa mereka mendapatkan hidayah. Jadi manusia sudah ditetapkan oleh Allah ada dua macam. Ada yang dapat hidayah, ada yang dapat dhalalah atau kesesatan. Nah, maka kalau orang sudah ditetapkan seperti itu, nggak bisa apa-apa dia. Ditetapkan hidayah akan masuk surga, ditetapkan dhalalah akan masuk neraka, meskipun awalnya muslim. Ada satu hadis Nabi SAW menjelaskan hal ini lebih gamblang. Allah mengatakan, la ubali, saya tidak peduli,
Khalaqallahu Adam. Allah ciptakan Nabi Adam. Lalu Allah pukul bagian punggung Nabi Adam yang kanan. Maka Allah keluarkan darinya dzurriyyatan bayda, keturunan yang putih-putih, seolah-olah mereka itu seperti susu. Kemudian Allah pukul lagi pada punggung Nabi Adam yang kiri, maka keluarlah dzurriyyatan sauda, keturunan yang hitam-hitam seperti arang. Kemudian Allah mengatakan haula fil jannah, mereka yang putih-putih ini masuk surga, wala ubali, saya enggak peduli, wa haula finnar, dan mereka yang hitam-hitam ini masuk neraka, wala ubali, saya tidak peduli. Hadis riwayat Ibnu Asakir, derajatnya sahih. Nah, jadi sejak dulu manusia sudah ditetapkan, ini kamu calon penghuni surga, maka dulu rohnya itu putih-putih. Ini rohnya ya, bukan warna kulit, bukan ya. Kalau warna kulit ya kita semua nggak ada yang putih-putih neraka kabeh nih, ya. Bukan begitu. Ya. Jadi banyak orang kulit putih Amerika misalnya yang kafir, nah itu masuk neraka. Banyak orang Sudan tapi Muslim masuk surga. Dan ini bukan bicara kulit putih tapi roh putih dan roh hitam. Ya. Kemudian di sini Allah tegaskan bahwa orang-orang yang sesat itu sesatnya kenapa? Karena ittakhadhu syayatina auliya, menjadikan wali setan. Ya. Setan dijadikan sebagai wali. Padahal setan kalau dijadikan sebagai wali, apa tugasnya setan? Allah mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir, wali mereka adalah setan-setan, yukhrijunahum minan nur, mengeluarkan mereka dari sinar petunjuk ila dhulumat, kepada kegelapan-kegelapan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan. Insyaallah itu adalah tanda kita akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.